Well, good morning. Hari ini kita mau belajar tentang reading. Ada beberapa materi untuk hari ini. Yang pertama yaitu conclusion, yaitu kesimpulan. Jadi kalau kalian dapat pertanyaan tentang where is the conclusion or what can we conclude from the text, itu ada in the end of the text ada paragraph. It is longer than main idea of course. Jadi kalau cari kesimpulan, pastikan dia lebih panjang daripada main idea. Dia lebih detail, lebih ada titik duanya, such as, dan sebagainya. Kemudian yang kedua inference. Inference itu kalau diartikan bisa juga kesimpulan, cuman untuk membedakan dengan conclusion kita artikan sebagai asumsi. Jadi inference itu asumsi kita setelah kita baca teks tersebut. Jadi inference itu nggak ada di teks, tapi kita tahu apa yang dimaksud dari si penulis tersebut dari baca teks yang kita baca tadi. Nah, kalau kita buat rumus prior knowledge ditambah fact from the text, itulah menjadi sebuah asumsi atau inference. Jadi pengalaman pribadi kita ditambah dengan fakta-fakta dari teks yang kita baca tadi, kemudian kita simpulkan sendiri menjadi sebuah inference. Tipsnya adalah kalau ketemu soal tentang inference adalah pilihlah dari ABCD yang kata-katanya tidak tertulis dalam teks, tapi masih berkaitan dengan teks yang kita baca sebelumnya. Kemudian ada juga soal tentang vocabulary. Sebelum kita menjawab soal vocabulary, saya sarankan baca dulu multiple choice-nya. Kalau di bagian multiple choice kalian sudah bingung semua dari ABCD kita nggak tahu artinya semua, it means we have to leave the question. Kita tinggalkan aja pertanyaan itu karena mau dipaksa pun juga nggak bisa. Tapi kalau di multiple choice-nya kita ada sedikit bayangan, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini, langkahnya yang bisa kita pakai adalah pertama kita scan dulu teksnya. Biasanya nanti ada line keberapa atau paragraf keberapa. Sudah kita scan, kita ketemukan kata yang kita cari tadi, kita baca satu kalimat yang ada kata yang kita cari tadi 2-3 kali. Sambil membaca, sambil kita mengira-ngira kira-kira artinya apa kata yang kita cari tadi berdasarkan berdasarkan kata-kata yang ada sebelum dan sesudah si vocab yang kita cari tadi. Kemudian ada juga soal tentang pronoun reference. Ini soal paling mudah. Kenapa? Jawabannya ada di teks itulah. Tinggal kita konsentrasi untuk mencarinya. Contohnya, Ronnie meets Rini in the library. She is reading a book. Yang ditanyakan adalah she ini siapa? Dari teks ini cara menjawabnya bagaimana? Karena si posisinya ada di depan atau di awal kalimat, berarti jawabannya ada di satu kalimat sebelumnya. Jadi kita cari noun, bisa subjek bisa objek, kita cari noun yang bisa menggantikan she. Karena she ini perempuan, otomatis jawabannya adalah si Rini. Jadi langkah kita adalah kita baca satu kalimat sebelumnya. Tapi kalau yang ditanyakan ada di ujung kalimat, bisa jadi itu ada di kalimat itulah di bagian depan-depannya. Tapi kalau tidak ketemu berarti di satu kalimat sebelumnya. Usahakan kalau ketemu soal pronoun reference, fokus dan pastikan jawabannya benar karena pronoun reference adalah termasuk soal yang paling mudah. Terima kasih.